Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Munir, NIM 18310411198 dari kelas PJKRE angkatan 2018. Pada kali ini saya ingin memaparkan sebuah PowerPoint yang telah saya buat, yaitu yang berjudulkan Sejarah dan Hakikat Biomekanika Olahraga. Baik, kita masuk di pengertian biomekanika. Biomekanika merupakan salah satu disiplin ilmu yang mempelajari bentuk dan macam-macam gerakan atas dasar prinsip-prinsip mekanika dan menganalisis suatu gerakan. Disiplin ilmu biomekanika tidak berdiri dengan sendirinya, melainkan ditunjang oleh disiplin ilmu yang lainnya seperti anatomi, fisiologi, dan fisika. Kemudian dasar-dasar atau prinsip dari ketiga bidang ilmu itu menjadi dasar suatu disiplin ilmu yang disebut dengan biomekanika. Selain itu, pada dasarnya penekanan utama dalam biomekanika adalah seluruh konsep mekanik, tetapi tubuh manusia adalah sistem yang jauh lebih kompleks daripada kebanyakan objek yang ditemui dalam konsep mekanika. Lanjut, sejarah biomekanika olahraga. Sejarah biomekanika sendiri adalah bagian dari sejarah kinesiologi atau ilmu gerak manusia yang mulai digunakan di akhir abad ke-19. Buku yang berjudul Scientific Principles of Coaching oleh John Boone yang diterbitkan tahun 1955 merupakan teks pertama yang menekankan aspek mekanika dalam olahraga. Pada periode sebelumnya, pembahasan gerak olahraga lebih menekankan aspek anatomi. Perkembangan berikutnya pada 1967 diadakan seminar internasional biomekanika pertama di Zurich, Swiss. Setahun kemudian, Journal of Biomechanics untuk pertama kalinya diterbitkan beberapa paper di dalamnya mengangkat topik biomekanika olahraga. Berdasarkan catatan sejarah di atas, keberadaan olahraga sebagai sebuah kajian ilmu terbilang baru atau setidaknya lahir setelah kemapanan ilmu-ilmu lain. Hal ini bisa dilihat dari struktur yang membentuk ilmu keolahragaan dengan pendekatan yang berorientasi pada bidang ilmu yang sudah mapan, di mana salah satu disiplin penapannya adalah biomekanika. Biomekanika olahraga analisis pola gerak tubuh. Untuk mengetahui pengertian biomekanika dapat ditelisik dari akar katanya. Biomekanika terdiri dari kata bio dan mekanika. Bio berarti berkaitan dengan kehidupan dan atau sistem biologi, sedangkan mekanika berhubungan dengan analisis gaya dan dampaknya. Mekanika sendiri merupakan cabang dari fisika yang menaruh perhatian pada gerak dan gaya menyebabkan gerak. Tidak mengherankan jika prinsip mekanika juga berlaku pada makhluk hidup di mana gerak merupakan ciri-ciri utamanya. Biomekanika dengan demikian menyediakan kerangka konseptual dan matematis yang dibutuhkan dalam memahami bagaimana makhluk hidup bergerak. Penekanan pada kata mekanika juga mengandung konsekuensi. Analisis biomekanika berhubungan erat dengan konsep dasar dan standar pengukuran dalam mekanika seperti panjang, waktu, dan massa. Kita lanjut, kita masuk di konsep biomekanika olahraga. Ada beberapa konsep dalam mekanika olahraga, yaitu yang pertama
titik berat. Yang kedua, kesetimbangan dan stabilitas. Yang ketiga, gerak. Yang keempat, gaya. Yang kelima, tahanan. Yang keenam, momentum dan impuls. Dan yang terakhir, impact. Yang pertama, titik berat. Setiap anggota tubuh memiliki massa atau berat dan memiliki titik tangkap dari massa yang bekerja. Massa dari anggota tubuh tersebut akan menimbulkan gaya berat atau gaya tahanan yang mempunyai titik pusat massa. Titik pusat massa tersebutlah yang disebut dengan titik berat. Menurut Hidayat, titik berat adalah titik di mana gaya berat benda atau anggota tubuh itu bekerja, atau dapat diartikan juga sebagai titik yang mewakili dari benda. Tujuan mempelajari letak titik berat pada biomekanika olahraga adalah untuk menciptakan sikap dan gerakan tubuh yang benar, memperbaiki sikap dan gerakan yang salah, sehingga meningkatkan efisiensi dan keterampilan dalam melakukan aktivitas olahraga. Yang kedua, kesetimbangan dan stabilitas. Kesetimbangan dan stabilitas merupakan dua istilah kata yang hampir sama, namun memiliki makna yang berbeda. Menurut Ronald, kesetimbangan berkaitan dengan koordinasi dan kontrol, sedangkan stabilitas berkaitan dengan besar tahanan yang diciptakan oleh seorang untuk melawan gaya dan mempengaruhi kesetimbangan. Kesetimbangan dan stabilitas digunakan dalam pelaksanaan asas mekanika. Menurut Hidayat, kesetimbangan tubuh dapat dibagi menjadi tiga, yaitu kesetimbangan stabil, labil, dan netral. Yang ketiga, gerak. Gerak adalah suatu proses terjadinya perubahan, baik dalam hal bentuk, sikap, ataupun tempat. Gerak merupakan suatu hal yang penting dalam kehidupan manusia, akan tetapi dalam bergerak, seorang perlu mendasarkan kinerja mekanis agar gerak yang dilakukan hemat energi, sehingga tidak cepat lelah, namun hasil yang dicapai lebih optimal. Yang keempat, gaya. Menurut Ronald, gaya adalah suatu dorongan atau tarikan yang dapat mengubah keadaan gerak suatu benda atau seseorang. Sedangkan menurut Hidayat, gaya adalah sesuatu yang menyebabkan terjadinya perubahan keadaan ke gerak, dari diam ke gerak, dari gerak ke diam, atau perubahan panas atau perubahan kecepatan. Jadi dapat disimpulkan bahwa gaya adalah sesuatu yang memberikan suatu pengaruh atau sebab sehingga mengubah keadaan menjadi suatu benda. Yang kelima, tahanan. Adanya tahanan merupakan akibat dari adanya gerak yang diperlambat yang disebabkan oleh percepatan negatif, misalnya pada bola yang menggelinding di atas rumput. Makin lama bola tersebut akan bergerak, semakin lambat dan akhirnya berhenti. Hal tersebut diakibatkan karena adanya tahanan berupa gesekan antara dua permukaan yang menghambat laju geraknya bola, sehingga kecepatan bola tersebut diperlambat. Menurut Hidayat, tahanan adalah semua sebab yang dapat mengubah atau mempengaruhi suatu keadaan, posisi, gerak suatu benda. Dalam ilmu biomekanika ada beberapa klasifikasi jenis tahanan, yaitu tahanan udara, tahanan air, turbulensi, dan gesekan. Yang pertama, tahanan udara. Besarnya tahanan udara tergantung dari besarnya penampang atau permukaan, besarnya kecepatan dari benda atau besarnya arus udara, besarnya tekanan udara dan bentuk benda dan sifat permukaan dari benda. Yang kedua, tahanan air. Contohnya perenang yang berenang di dalam air. Antara badan dengan air terjadi tahanan karena adanya gesekan yang terjadi antara tubuh perenang dengan air tersebut.
Yang ketiga, turbulensi. Turbulensi adalah arus udara yang terpencar yang menjadi golakan arus. Yang keempat, gesekan. Merupakan satu gaya yang merupakan tahanan, yaitu terjadi apabila dua benda saling kontak pada permukaan yang sama oleh adanya gaya yang bekerja dari benda yang satu terhadap benda yang lain atau sebaliknya. Yang keenam, momentum atau impuls. Momentum adalah besarnya gaya dorong dari suatu benda dengan suatu kecepatan yang disebut kekuatan gerak. Penyebab timbulnya momentum adalah kekuatan dan lamanya kekuatan itu sendiri terjadi sehingga menghasilkan momentum kekuatan dan jumlah gerak. Sedangkan impuls adalah pergerakan gaya atau kekuatan. Yang ketujuh, impact adalah benturan yang terjadi akibat momentum benda yang satu dan membentur benda yang lain. Tidak lain merupakan adanya gaya atau gaya dorong yang harus kita lawan. Impact dapat terjadi pada benda yang bergerak pada satu garis lurus maupun dua garis lurus. Macam-macamnya antara lain yaitu yang antara dua benda yang bergerak searah, yaitu benda yang bergerak lebih cepat menabrak dan yang lebih lambat. Yang kedua, benda yang bergerak menabrak benda lain yang diam setelah berbenturan yang diam bergerak. Yang ketiga, antara dua benda yang bergerak berlawanan arah, yaitu yang satu bergerak dengan kecepatan positif sedangkan yang satunya bergerak dengan kecepatan negatif. Yang keempat, benda yang bergerak menabrak dinding, tembok, stik secara lurus dan setelah membentur benda tersebut terpental kembali. Yang kelima, impact terjadi pada dua garis yang saling membuat sudut, tidak pada satu garis lurus. Lanjut kita masuk di fungsi biomekanika dalam olahraga. Seseorang yang sudah menyandang predikat atlet, guru, dan pelatih olahraga dengan sendirinya harus melakukan pendekatan ilmiah terhadap gerakan tubuh manusia. Pendekatan ilmiah tersebut dapat dilakukan dengan cara memahami ilmu biomekanika olahraga, karena penggunaan ilmu ini menjadi penting saat gerakan atlet dianalisis. Aplikasi ilmu biomekanika dalam olahraga inilah yang menjabarkan bagaimana gerakan manusia bisa sangat efektif dan efisien sehingga dapat menghasilkan prestasi. Analisis gerak yang didapatkan kemudian dijadikan pegangan pelatih untuk memberikan instruksi yang benar kepada atletnya. Menurut Benoit Roy dalam Lode Bukar dan kawan-kawan, tujuan utama biomekanika adalah untuk memberikan pemahaman tentang hakikat dan fungsi gerakan manusia, baik dalam kegiatan olahraga, tari, atau bentuk gerakan yang diadaptasi. Tujuan mempelajari biomekanika dalam penerapan ilmu olahraga adalah yang pertama, mengetahui konsep ilmiah dasar yang diaplikasikan dalam bentuk gerak manusia. Yang kedua, memahami suatu bentuk atau model gerak dasar dalam olahraga sehingga mampu mengembangkannya dengan baik. Yang ketiga, mampu memahami perkembangan gerak dasar. Yang keempat, mampu menerapkan suatu bentuk yang sesuai dengan karakteristik fisik seseorang dalam berolahraga dengan baik dan benar. Berdasarkan tujuan dari yang dijabarkan dari beberapa pendapat tersebut, dengan demikian seorang guru, atlet ataupun pelatih olahraga akan mempunyai suatu kompetensi untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan gerak atau teknik yang benar dalam suatu aktivitas olahraga. Apa yang salah pada gerakan yang dilakukan, mengapa gerakan tersebut salah, serta yang terpenting adalah dapat menentukan apa yang harus dilakukan untuk memperbaiki kesalahan yang terjadi dalam pelaksanaan gerakan pada aktivitas olahraga tersebut.
Lanjut kita masuk di manfaat biomekanika olahraga. Pada dasarnya, memahami biomekanika dan menerapkannya adalah dasar untuk teknik yang baik dalam semua olahraga. Jadi, dengan mempelajari bagaimana tubuh manusia secara alami ingin bergerak, kita dapat menghilangkan stres dan tekanan pada tulang, sendi, otot, dan ligamen. Studi biomekanik untuk berolahraga adalah analisis kekuatan aktivitas fisik pada struktur tubuh. Memanfaatkan biomekanik untuk berolahraga memungkinkan seseorang untuk secara cerdas merekayasa sesi latihan untuk memperoleh hasil yang maksimal dalam waktu singkat dan dengan cara teraman. Secara singkat, beberapa manfaat biomekanik antara lain yaitu kecepatan gerakan meningkat, yang kedua lebih banyak kekuatan, yang ketiga membantu menghilangkan ketidakseimbangan otot, yang keempat mengurangi keausan pada sendi dan ligamen, dan yang kelima peningkatan bentuk dan teknik khusus olahraga. Lanjut kita masuk di asas dan prinsip biomekanika. Pada pembahasan dasar-dasar asas dan prinsip biomekanika, hanya didiskusikan aspek-aspek dalam pendidikan jasmani yang berkenaan dengan biomekanik, sedangkan pengkajian secara mendalam akan dipelajari dalam mata kuliah tersendiri. Pada asas dan prinsip biomekanika ini dipelajari tentang pengelolaan gerak manusia. Menurut Broer, penggolongan tugas gerak manusia terbagi atas, yaitu yang pertama tugas menggantung, yang kedua tugas mendukung, yang ketiga tugas berkaitan dengan gerak tubuh atau objek, dan yang keempat tugas berkenaan dengan tenaga. Beberapa asas biomekanik terlibat dalam berbagai macam aktivitas menggantung dengan berayung. Contoh yang paling mudah dipahami adalah asas pada pendulum serta gerak melingkar. Gerakan pada asas berayun dan menggantung dapat dijumpai pada aktivitas olahraga senam dan palang tunggal dan palang sejajar. Keseimbangan atau stabilitas digunakan dalam pelaksanaan asas mekanika. Keseimbangan tubuh dapat dibagi menjadi tiga, yaitu keseimbangan stabil, keseimbangan labil, dan keseimbangan normal. Keseimbangan stabil terjadi bila mana kontak dengan dasar permukaan pijakan luas. Yang kedua, pusat gravitasi terletak rendah dan garis pusat gravitasi terletak di dalam benda. Yang ketiga, pusat gravitasi naik jika diberi gaya. Yang keempat, munculnya gaya pemulih yang menyebabkan kembali ke posisi semula. Dan yang kelima, tenaga potensial bertambah. Keseimbangan labil terjadi bila mana pusat gravitasinya turun. Bila mana diberi gaya, posisi benda akan mengalami perubahan. Tenaga potensial berkurang, garis pusat gravitasi jatuh di luar garis penyokong, dan dasar penyokong terlalu kecil. Yang terakhir, keseimbangan normal terjadi bila mana yang pertama pusat gravitasinya tidak berubah apabila diberi gaya, yang kedua tenaga potensial berubah. Di sisi lain, keseimbangan tubuh tercapai dan meningkat bila letak pusat gravitasi direndahkan dan peningkatan luas permukaan penyangga, dan berkurang bila menaikkan pusat gravitasi, mengurangi dasar permukaan penyangga, dan tugas berkenaan dengan gerak tubuh atau objek. Baik, itulah hasil pemaparan dari saya. Lebih dari kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.